4K Ultra High Definition Android TV, Netflix, bisa buka YouTube, Google Play, udah ada Chromecast built-in, 4K HDMI, DTS HD, ada Dolby juga, patch wall ini sistem operasinya TV-nya Xiaomi dari Android, enaknya. Beratnya 17,4 kg, jadi harus hati-hati. Lumayan gede ya. Selera Anda begitu tinggi, harap berikan bintang 5 untuk Mi TV dan bagikan fotonya. Asik. Oke, jadi pembeda antara Smart TV dengan TV biasa adalah keleluasaannya untuk terkoneksi ke jaringan WiFi internet yang ada di rumah. Jadi seperti sebuah smartphone, maka Smart TV ini akan secara mandiri bisa mengakses beragam konten video on demand berlangganan di internet lewat macam-macam aplikasi, mulai dari Netflix, iFlix, Amazon Prime Videos. Nah, hal ini mengubah tingkah laku penonton TV yang sebelumnya pasif dan mengikuti tayangan yang sedang berlangsung di TV, jadi lebih aktif mencari program atau jenis tontonan yang mereka inginkan kapanpun mereka mau. Nah, inilah yang disebut dengan video on demand. Selepas kerja atau kuliah, konsumen bisa langsung memilih menonton film Fight Club. You just want me to hit you. Come on, do me this one favor. Why? Why? I don't know why. I don't know. Never been to fight. You? Atau melanjutkan serial Crash Landing on You. Maka kemudian memunculkan istilah yang disebut dengan binge watching ya, jadi mana seseorang itu menghabiskan banyak waktu sekaligus untuk menonton banyak episode dalam film seri. Film seri umumnya di Netflix itu dirilis langsung satu season. Tayangan video on demand ini memang bisa ditonton lewat aplikasi di ponsel atau browser misalnya, tapi experience-nya itu nggak akan sebaik menonton serial atau film yang kita sukai di layar 4K, apalagi yang udah gede banget layarnya, misalnya 55 inci gitu, dan detil dengan suara yang lebih tajam. Nah, inilah yang membuat Smart TV itu menjadi perangkat yang sekarang ini udah tidak terelakkan lagi. Dan gue sendiri udah mungkin udah hampir 5 tahun kali ya udah pakai Smart TV. 5 tahun lalu adopsi Smart TV masih relatif lambat karena harga TV 4K masih sangat tinggi, penyedia VOD belum banyak, dan tidak semua orang berlangganan fixed line. Di 2020 itu ketiga alasan udah nggak ada lagi, udah nggak relevan lagi, karena harga kayak Xiaomi Mi TV 4 ini yang dibanderol cuman 5 jutaan untuk ukuran 55 inci dan 3,5 jutaan untuk ukuran 43 inci. Harganya udah kayak beli ponsel kelas menengah. Nah, ini gue akan ngasih alasan kenapa sekarang ini saatnya untuk beli Smart TV. Ya, yang pertama adalah harganya udah terjangkau. Nah, yang kedua ini ada unboxing. Jadi waktu Smart TV 4 ini datang ke rumah gua nih, dusnya emang gede banget dan ukurannya emang lumayan masif ya. Jadi ada satu unit TV-nya, remote control, ada kaki-kakinya, ada bautnya, serta buku panduan dan garansi. Cara masangnya sangat mudah. Nah, kita ngomongin desain sekarang. Sebenarnya kalau soal desain ini nggak terlalu rewel, karena umumnya TV yang layar gede ini hampir sama aja desainnya, kecuali emang yang udah premium banget, udah tipis banget, tapi ya nggak perlu banget kita sih. Yang penting bezelnya udah tipis, terus 55 inci ini emang cukup gede ya, tapi tetap ideal untuk ditonton di ruangan yang cukup kecil, bahkan ruangan apartemen pun rasanya masih tetap ideal. Yang jelas ini akan mengubah suasana ruang keluarga dan menonton TV bersama itu jadi momen yang seru, momen yang asik, karena kita sama anak-anak bisa saling koordinasi, atau misalnya kita mau nonton apa hari ini adalah movie night. Nah, itu jadi experience yang menurut saya seru sekali. Yang perlu diingat mungkin karena lebarnya 1,2 meter, jadi pastiin aja mejanya, penyangganya tuh cukup gitu ya. Di bagian belakang itu ada 3 port HDMI, ada 2 port USB, Ethernet, dan udah mendukung WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz serta Bluetooth 4.2. Nah, oke, kita ngomongin sekarang soal patch wall OS. Tadi udah gue bilang Smart TV ini kayak smartphone, jadi punya sistem operasinya sendiri. Pendekatan tiap brand itu berbeda, tapi untuk Xiaomi ini milih OS Android TV 9.0. Dampaknya emang agak berat OS-nya, jadi kalau matiin tuh lebih lama, nyalain juga lebih lama loadingnya. Cuman jadinya kita bisa punya akses ke Google Play, ada banyak aplikasi yang bisa kita download di sana. Nah, di patchwall OS ini dia punya update yang terbaru adalah patchwall 3.0. Ini adalah halaman utama di mana pengguna bisa berinteraksi dengan Smart TV-nya. Nah, kita di sini bisa memilah tontonan, melakukan pencarian film, nonton film
atau nonton live streaming siaran TV lokal juga bisa, misalnya RCTI, SCTV, TVRI, dan juga mendapatkan update soal tayangan terbaru ya. Jadi Xiaomi ini bekerjasama dengan penyedia konten di berbagai negara itu beda-beda. Di Indonesia tuh ada video, iFlix, Catch Play. Yang paling gue suka juga Live TV ini banyak gue pakai untuk ngelihat update berita misalnya soal COVID di TV lokal. Ada juga opsi kayak tontonan buat anak-anak, ada juga buat sports. Dan kita juga bisa menyeleksi tontonan berdasarkan genre, bisa juga berdasarkan nama aktornya. Tapi Patchworld 3.0 ini hanya menampilkan rekomendasi ya. Untuk menonton kita tetap harus berlangganan layanan ketika VOD itu. Misalnya kalau kita nonton film yang dibintangi Nicolas Cage gitu, kita akan diarahin ke iFlix dan harus bayar satu film itu 22.000 gitu. Jadi dia semacam hubnya untuk kita mengakses banyak konten. Tapi mas tenang aja, di Patchworld juga ada banyak juga konten gratis yang bisa ditonton. Film lokal, film luar negeri juga ada yang udah lama-lama, ya lumayan lah. Yang jelas kalau menurut gue sendiri, Patchworld 3.0 ini lebih komplit dibandingkan dengan WebOS atau Tizen ya untuk kontennya. Oke. Selanjutnya adalah dukungan Google Play Store. Tadi juga udah gue sebutin, ini sangat penting. Benefitnya kita bisa akses ke Google Play Store itu adalah ada banyak sekali aplikasi Android yang memang udah tailor made untuk TV. Ada aplikasi TED, ada aplikasi Red Bull TV, PBS, Spotify, Plex, Fox News, dan bahkan kita juga bisa mengunduh game langsung dari Google Play ke Smart TV-nya dan memainkannya lewat gamepad terpisah. Tapi ini belum gua coba karena kurang menarik juga sih maksudnya buat gua ya. Oke, next adalah soal remote. Jadi remote control Mi TV 4 ini bisa dibilang sangat mungil dibandingkan Smart TV yang udah pernah gua coba. Ada 14 tombol, ada tombol pintasan yang dedicated langsung untuk Netflix dan Amazon Prime Videos. Ini dua layanan yang menurut gua paling oke sih untuk kontennya. Dan peran remote control di Smart TV ini sangat besar ya, karena menjadi alat untuk menavigasikan menu di layar, memilih konten hingga melakukan pencarian tayangan. Jadi karena ukurannya kecil, jadi agak mudah ketelisut atau hilang. Tombol dialnya menurut gue juga agak keras sih, jadi butuh waktu untuk terbiasa. Tapi karena ukurannya kecil dan praktis, menurut gue cukup unik dan stylish gitu. Next adalah layar 4K. Layar 4K ini di Mi TV 4 ini punya resolusi 3840 x 2160 pixel dengan sudut pandang 178 derajat serta refresh rate 60 Hz. Selain ideal untuk menonton VOD, video on demand, juga ideal juga untuk pendamping game konsol kalau punya PS. Dari mana kita bisa mendapatkan konten 4K? Ada macam-macam. Pertama dari YouTube, yang kedua berlangganan Netflix Premium. Cuman emang harus hati-hati ya, karena konten 4K ini butuh bandwidth yang sangat tinggi. Jadi minimal kecepatan koneksi internetnya itu bisa mencapai 20-25 Mbps itu minimal. Karena di bawah itu udah pasti nge-lag dan putus-putus dan nggak nyaman sih. Ya sesekali emang kita perlu disegarkan dengan konten 4K di rumah. Udah kayak wah gile, keren banget, tajam banget. Itu seru sih, seru pengalaman yang asik. Oke, next adalah Google Assistant. Kalau lo mengetik di TV dengan menggunakan keyboard digital itu nggak nyaman. Padahal mengetik di TV ini penting karena kita harus mencari banyak konten, kita mengetik judul film dan macam-macam. Nah, cara yang paling mudah adalah menggunakan perintah suara atau voice command. Gimana melakukannya? Lewat remote control. Memang nggak selalu akurat, tapi lebih baik daripada kita mengetik lewat keyboard virtual karena itu makan banyak waktu. Oke, konten next adalah konten VOD. Jadi ada Netflix, ada Amazon Prime Videos, ada iFlix, ada Catch Play, ada video, ada Google Play Movies and TV, dan ada YouTube. Pilihan kontennya di VOD ini sangat banyak dan beragam sekali, tergantung selera dari penggunanya. Ada yang gratis, ada yang bayar, ada yang bayar per film, ada yang berlangganan per bulan, dan itu tergantung dari preferensi masing-masing pengguna. Dan sekali lagi gue tegasin bahwa menonton film atau video beresolusi tinggi di layar TV 4K itu adalah experience yang sangat oke dan sangat keren banget. Dan gue selalu ingat bahwa sutradara kayak Martin Scorsese itu sangat menentang menonton film di smartphone. Karena apa? Karena waktu dia bikin film, waktu post pro itu mereka bikin film itu sangat detail ngeditnya,
coloringnya itu karena apa? Karena diutamakan untuk ditonton di layar bioskop yang lebar dan resolusi tinggi gitu. Oke, next soal speaker. Ini gue bukan penikmat suara kenceng yang kayak home theater gitu, karena ya ngapain. Karena toh semua orang juga nggak punya ruangan yang besar dan kedap gitu ya, daripada ntar diprotes sama tetangga. Jadi ketika volumenya di set ke tinggi atau digedein, itu speaker gandanya ini konfigurasinya 10 watt dan cukup kencang dan jelas sih. Jadi nggak ada masalah dengan speaker. Selanjutnya adalah performa. Untuk jeroannya, Mi TV 4 ini bersenjata oleh chip quad-core Amlogic Cortex A53, GPU Mali 450 dengan memori internal 8GB serta RAM 2GB. Untuk versi 43 inchinya itu RAM-nya 1GB dan speaker gandanya 8 watt. Jadi secara umum sudah cukup tangkas, walaupun tadi gue bilang kalau dinyalain atau dimatiin itu loadingnya agak lama dibandingkan kayak Tizen atau WebOS. Masuk ke kesimpulan, apakah sekarang saat yang pas untuk beli Smart TV? Jawabnya adalah iya, karena Smart TV dengan harga 4 juta, 5 juta ini bisa mendemokratisasi Smart TV ya, dimana dengan harga yang terjangkau konsumen bisa membeli Smart TV yang resolusinya tinggi, layarnya gede, dan bisa terkoneksi ke internet. Jadi bisa dibilang ini adalah investasi quote unquote yang sangat menguntungkan, apalagi untuk pehobi film atau orang yang suka nonton, karena sangat berbeda dibandingkan dengan nonton di laptop atau smartphone. Jadi sekali lagi, kalau lo emang hobi nonton dan tertarik, apakah pengen sih beli Smart TV tapi ragu-ragu, mendingan jangan ragu-ragu selama punya wifi di rumah, selama udah langganan Netflix atau VOD, penyedia VOD lainnya, gas gitu. Oke, kira-kira itu review dari Smart TV tren yang ada saat ini. Thank you, udah langit di sini. Tara. Hello. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.